Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya yang membahas tentang materi panca indera. Ya, yang kalian tahu panca indera itu terdiri dari 5, ada penglihatan atau mata, kemudian pendengaran telinga, kemudian kulit ya, kemudian ada pengecap, kemudian juga ada penciuman atau hidung. Nah, satu-satu kita bahas. Yang pertama adalah tentang sistem integumen atau yang disebut juga dengan kulit ya. Jadi kalau sistem integumen ini organ terbesarnya dalam tubuh yaitu kulit ya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melindungi struktur internal tubuh dari kerusakan ya. Jadi yang paling pertama sistem integumen ini mempunyai fungsi melindungi struktur internal tubuh manusia ya. Kemudian dari kerusakan, kemudian mencegah dehidrasi, penyimpanan lemak, dan menghasilkan vitamin juga hormon ya. Nah, sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorisnya termasuk kuku, rambut, dan kelenjar, keringat, dan sebagainya. Kemudian mempunyai sebuah reseptor saraf khusus untuk stimulasi perubahan internal atau lingkungan eksternal. Hal ini juga untuk membantu untuk mempertahankan homeostatis dalam tubuh dan membantu dalam pengaturan suhu tubuh dan keseimbangan air. Jadi fungsinya selain untuk melindungi internal tubuh dari kerusakan, cegah dehidrasi, kemudian penyimpanan lemak, juga untuk mempertahankan suhu tubuh serta keseimbangan air dalam tubuh. Kemudian kalau selain pada kulit kan ada rambut dan kuku juga, ini masuk ke dalam sistem integumen ya. Kalau rambut itu kan seperti benang yang tumbuh di kulit ya. Kemudian rambut muncul dari bagian kulit luar, kemudian dia di bawahnya terdapat folikel atau akarnya yang berada di bawah kulitnya ya. Kemudian juga pada kuku juga tumbuh mirip dari sel mirip gel rambut ya, mengeras dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari ya. Itu untuk rambut dan kuku. Kemudian selanjutnya, kulit merupakan organ tubuh paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ tubuh yang ada di dalamnya. Luas kulit pada manusia rata-rata 2 meter persegi dengan berat 10 kilo. Jika ditimbang dengan lemaknya itu sekitar 4 kilo ya. Jika ditimbang dengan lemaknya 10 kilo, kalau tanpa lemak 4 kilo, atau berarti sekitar 16% dari berat badan seseorang. Jadi daerah yang paling tebal pada telapak tangan, telapak kaki, dan paling tipis 0,5 mm pada daerah penis biasanya. Kemudian keberadaan kulit memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan ya, untuk mengatur suhu, untuk keseimbangan air, dan mencegah masuknya agen-agen yang ada di lingkungan seperti bakteri, kimia, dan radiasi ultraviolet. Kalau radiasi ultraviolet itu biasanya bisa dari sinar matahari juga kan. Kemudian kulit membangun sebuah barier yang memisahkan organ internal ya, bagian dalam dengan lingkungan luar, dan turut berpartisipasi dalam berbagai fungsi tubuh ya. Kemudian kulit itu terdiri ada 3 lapisan, yaitu epidermis, kemudian dermis, dan subkutan atau hipodermis ya. Ntar kita akan bahas nih, ini epidermis paling atas, kemudian bagian dermis, kemudian bagian subkutan. Nah, rambut ini munculnya dari bagian epidermis, tapi ternyata folikelnya atau akarnya terdapat pada di bagian dermis ya. Subkutan ini biasanya untuk jaringan lemak biasanya ada di sini. Kemudian kita bahas satu persatu. Lapisan kulit ya, epidermis berasal dari ektoderm, terdiri dari beberapa lapis multilayer. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Terbagi menjadi 5 lapisan kulit, yaitu ada lapisan tanduk atau stratum corneum, lapisan bening, stratum lucidium, lapisan berbutir atau stratum granulosum, lapisan bertajuk atau stratum spinosum, dan lapisan benih atau stratum germinatifam atau stratum basale. Jadi masing-masing
Lapisan ini memiliki fungsinya tersendiri ya. Kalau lapisan tanduk itu lapisan epidermis yang paling atas ya, dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Kemudian biasanya beberapa lapisannya pipi tidak memiliki inti, tidak mengalami serta proses metabolisme ya. Kemudian sangat sedikit mengandung airnya. Kemudian lagi lapisan bening. Lapisan ini disebut juga dengan lapisan barier nih kalau lapisan beningnya. Kemudian terletak di bawah lapisan tanduk kalau lapisan bening. Kemudian dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan yang berbutir atau lapisan setelahnya. Nah, terdiri dari beberapa protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil. Ini untuk lapisan bening. Kemudian lapisan berbutir, di bawahnya dari lapisan bening tersusun dari sel-sel keratinosit atau membentuk kumparan yang mengandung butir-butir ya di dalam protoplasmanya. Kemudian ada lapisan bertaju, yaitu disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan ya. Jadi di lapisan bertaju ini sel-selnya saling berhubungan perantara jembatan protoplasma ya dengan lapisan selanjutnya. Kemudian lapisan benih atau Germinativium basale merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel toraks atau lysander dengan kedudukan tegak lurus terhadap bagian dermis. Jadi dekat dengan bagian dermisnya. Nah, di sini juga terdapat pembuat pigmen melanin kulit ya. Kemudian selanjutnya ada lapisan dermis. Kemudian lapisan dermis atau kutan ini yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen yang membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Memiliki ketebalan yang bervariasi bergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri dari atas dua lapisan tengah dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum retikular. Ya. Kemudian stratum reticale dan stratum papillare ya. Dermis merupakan bagian paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin ya, karena memiliki 95% dermis membentuk ketebalan dari kulit. Kemudian ada hipodermis ya. Kalau hipodermis ini adalah bagian dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak yang bukan tadi. Berisi sel-sel lemak pada lapis ini terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Untuk sel lemak pada subdermis, sel lemak dipisahkan oleh trabekula yang fibrosa. Kemudian lapisan terdalam banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Nah, itu untuk beberapa lapisan dari kulit ya. Kemudian ini lapisan dari kulit, nih epidermis, kemudian dermis. Nah, di dalam dermis ini terdapat kelenjar keringat, kemudian juga otot penegak rambut, dan kemudian ada kelenjar minyak. Nah, ini di bagian dermis ya. Kemudian ada folikel rambut atau akar dari rambut halus pada kulit. Kemudian kelenjar dalam kulit, yaitu ada kelenjar keringat. Nah, ibu yang tadi ini yang terdapat pada bagian dermis ya. Kelenjar keringat terdiri dari fundus bagian yang melingkar dan bulat, yaitu saluran semacam pipa yang bermuara pada permukaan kulit membentuk pori-pori keringat. Semua bagian tubuh dilengkapi dengan kelenjar keringat dan lebih banyak terdapat di permukaan telapak tangan, telapak kaki, kening, dan di bawah ketiak ya. Kelenjar keringat ini fungsinya adalah untuk mengatur suhu badan ya dan membuang sisa pencernaan dari tubuh. Nah, kelenjar keringat terdiri dari kelenjar ekrin dan kelenjar keringatokrin, yaitu kalau ekrin adalah menyekresikan cairan jernih, yaitu keringat yang mengandung 95-97% air dan mengandung beberapa mineral seperti garam, sodium klorida, granula, minyak pesida, dan sebagian sampingan dari metabolisme seluler. Nah, biasanya kalau keringat itu kan asin ini karena ada garamnya. Kemudian kadang kalau yang banyak berminyak itu berjerawat kan biasanya
di bagian muka ini karena banyak minyaknya yang keluar. Kemudian kelenjar keringat apokrin terdapat di daerah ketiak, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar dubur atau anak genital, menghasilkan cairan yang agak kental, berwarna keputih-putihan, serta berbau khas pada setiap orang. Nah, kelenjar keringat apokrin ini, sel kelenjar ini mudah rusak dan sifatnya alkali sehingga dapat menimbulkan bau, misalnya bau badan, kemudian ya bau badan biasanya. Muaranya berdekatan dengan muara kelenjar sebasea pada saluran folikel rambut ya. Kalau kelenjar keringat apokrin ini tidak terlalu banyak ya, cairannya sedikit yang dihasilkan, dan biasanya mulai aktif setelah usia bakil balik dan dipengaruhi oleh hormon kalau keringat apokrin ya. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar palit atau sebasea, yaitu terletak pada bagian atas kulit berdekatan dengan kandung rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam folikel rambut. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang menyeki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Lalu kelenjar palit ini membentuk sebum atau urat kulit terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka ya. Pada umumnya satu batang rambut hanya mempunyai satu kelenjar palit, tapi yang bermuara pada saluran folikel rambut. Nah, pada kulit kepala, kelenjar palit atau kelenjar sebasea ini menghasilkan minyak untuk melumasi rambut dan kulit kepala kita ya. Nah, kalau orang yang kebotakan misalnya pada orang dewasa ya, kan suka ada tuh yang botak ya. Ternyata bahwa ditemukan kelenjar palit atau sebasea ini membesar sedangkan folikel rambutnya mengecil sehingga terjadi kebotakan. Kemudian pada kulit badan termasuk pada bagian wajah, produksi minyak dari kelenjar palit atau kelenjar sebasea ini berlebihan. Nah, makanya lebih berminyak sehingga memudahkan timbulnya jerawat pada muka atau wajah. Kemudian fungsi dari kulit itu sendiri, yang pertama adalah pelindung ya. Kalau pelindung artinya adalah proteksi, terutama proteksi pada bagian epidermis ya, untuk menutupi semua jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam ya. Kebayang kalau misalnya epidermisnya menghilang, kalau orang luka bakar aja itu kan jaringan tubuh di dalamnya lebih terlihat kan, atau terkelupas terlalu dalam aja kan, biasa itu kan pasti jaringan dalamnya lebih terlihat. Kemudian juga berpengaruh pada serangan kuman ya, karena dilapisi lapisan tipisnya lemak ya, jadi menjadikan kulit tahan air, kemudian dapat menahan suhu tubuh, kemudian juga mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam, serta menghalau rangsangan-rangsangan fisik, misalnya ada sinar ultraviolet dari matahari itu dirangsang atau dihalau oleh si bagian epidermis ini. Kemudian yang kedua adalah penerima rangsang ya, kulit sangat peka terhadap berbagai rangsangan sensorik ya, yang berhubungan dengan rasa sakit, kemudian suhu panas atau dingin, kemudian tekanan, rabaan, dan getaran kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi ini. Kemudian pengatur panas atau termoregulasi ya, artinya adalah mengatur suhu tubuh ya. Kemudian melalui pembuluh kapiler, kemudian serta melalui respirasi, kemudian dipengaruhi juga oleh saraf otonom. Jadi tubuh yang sehat harus memiliki suhu yang tetap atau sekitar 36,5 derajat Celcius ya. Ketika terjadi perubahan suhu dari luar nih, darah dan kelenjar kulit akan mengadakan penyesuaian seperlunya. Artinya dalam fungsinya masing-masing mengatur panas tubuh ya, kemudian antara tubuh dan lingkungan ya. Kemudian misalnya kalau panas akan hilang dengan penguapan atau keringat. Biasanya kalau orang yang demam lebih banyak berkeringat karena itu diatur oleh tubuh juga, tubuh bagian kulit ya. Kemudian fungsinya yang keempat adalah pengeluaran atau ekskresi. Nah, kalau untuk ekskresi ini mengeluarkan zat-zat tertentu ya, seperti zat keringat, kemudian melalui kelenjar keringat pastinya yang tadi kelenjar sebasea, kemudian membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Itu untuk pengeluaran ya, yang sudah dimetabolisme oleh tubuh kemudian dikeluarkan. Kemudian penyimpanan
Yang kelima adalah penyimpanan, dapat menyimpan lemak, ya, tempat penyimpanan lemak. Kemudian penyerapan terbatas, yaitu kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, misalnya zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit, ya. Kemudian misalnya kita pakai krim nih untuk muka, maka dia masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis sehingga menyerap terjadinya bahan kimia tersebut masuk ke dalam kelenjar. Kemudian penunjang penampilan, ya. Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, ya, semua orang pengen putih, halus, kemudian bersih. Nah, apalagi pada wanita, ya kan, harus ke dokter lah, kemudian pakai krim itu. Nah, itu untuk penunjang penampilan. Fungsi lainnya yaitu dapat mengekspresikan emosi seseorang, seperti misalnya kulitnya mudah, kalau yang emosi mudah memerah, kemudian kalau lagi sakit pucat, ataupun apa misalnya lagi kalau lagi grogi, ya, kelihatan pucat. Kemudian kalau lagi ke dehidrasi atau kedinginan itu bisa biru kulitnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi warna kulit, ada warna kulit sangat beragam, dari yang putih, mulus, kuning, coklat, kemerahan, atau hitam, atau biru. Kemudian setiap warna kulit mempunyai keunikan tersendiri yang jika dirawat dengan baik dapat menampilkan karakter yang menarik. Artinya sebenarnya semua jenis kulit itu bagus asal dirawat dengan baik, dijaga kelembapannya kan, kemudian bersih, nggak ada dakinya kan, disabun. Kemudian warna kulit terutama ditentukan oleh oksihemoglobin yang berwarna merah, hemoglobin terreduksi yang berwarna merah kebiruan, melanin yang berwarna coklat, keratohalin yang memberikan penampilan opak pada kulit, serta lapisan stratum corneum yang memiliki warna putih kekuningan atau keabu-abuan. Biasanya kalau pada orang-orang seperti orang Asia kan warnanya agak coklat-coklat kekuningan kan. Kalau orang negro misalnya hitam, ya kan. Kemudian orang Eropa gitu warnanya lebih ke warna putih pucat. Atau kalau misalnya orang Korea warnanya kayak putih, ada yang kekuning-kuningan, seperti itu. Biasanya juga dipengaruhi oleh faktor ras, individu, dan lingkungan, ya, dari seseorang itu sendiri, karena setiap orang mempunyai jumlah, tipe, ukuran, dan distribusi pigmen yang ditentukan dari variasi golongan ras atau bangsa di dunia atau golongan rasnya, tergantung dari rasnya apa. Kemudian ada jaringan penunjang yaitu rambut dan kuku, yang tadi sudah ibu bahas sedikit bahwa rambut merupakan struktur berkeratin panjang yang berasal dari ivaginasi epitel epidermis, jadi ada di bagian epidermis. Kemudian rambut ditemukan di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan, kaki, bibir, dan penis, klitoris, dan labia minora itu tidak ada, ya. Kalau labia minora itu berarti yang ada di dalam. Kalau di luar ada. Keperluan rambut pada daerah-daerah tubuh seperti kulit, kepala, muka, dan pubis sangat dipengaruhi tidak saja oleh hormon kelamin atau terutama androgen, tetapi juga oleh hormon adrenal dan hormon tiroid. Jadi rambut ini dipengaruhi oleh beberapa hormon, ya. Kemudian kuku tersusun atas protein yang mengeras disebut keratin. Fungsinya sebagai pelindung ujung jari tangan dan jari kaki. Lempeng kuku membentuk 4 persegi panjang, keras, cembung ke arah lateral, transparan, dan terletak di dorsal paling distal. Terbentuk dari bahan tanduk yang tumbuh ke arah dorsal untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi untuk kebersihan ya harus dipotongin, ya. Biasanya seminggu sekali ya dipotongin, ya. Kalau orang muslim kan sunahnya di hari Jumat tuh, ya kan. Nah, kalau kukunya tergantung juga dari seorang itu, ada yang cepat panjangnya, ada juga yang agak lambat, ya, tergantung dari individunya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang penyakit pada kulit. Jadi ternyata kulit juga ada beberapa penyakit, ya, seperti kita lihat yang pertama adalah penyakit kulit peradangan. Misalnya dermatitis kontak iritan, ya. Ini dermatitis kontak iritan ini maksudnya adalah
Penyakit kulit yang sering terjadi misalnya ruam atau kulit kering, iritasi atau bahkan luka melepuh pada area kulit yang bersentuhan dengan zat kimia misalnya atau air panas dan lain sebagainya. Kemudian dermatitis kontak alergi ya, biasanya muncul seperti kemerahan dan bengkak, muncul ketika kulit bersentuhan dengan alergi. Jadi kalau ada yang alergi pada debu misalnya, pada kosmetik, kemudian pada bahan kimia atau pada sarung tangan misalnya, yang sarung tangan latex, ada yang alergi dengan sarung tangan latex, protein atau perhiasan. Kalau alergi dengan protein biasanya karena makanan mengandung protein misalnya telur kebanyakan atau susu ya, susu bisa. Kemudian dermatitis atopik atau eksim ditandai dengan kulit kemerahan biasanya, kemudian gatal, kering dan bersisik. Biasanya banyak disebut dengan eksim kering. Nah, kalau alergi ini eksim basah ya. Kemudian keluhan ini sering muncul, kalau yang atopik ini sering muncul pada kulit di bagian leher, lipatan siku atau bagian belakang kulit. Nah, jika digaruk nanti akan bersisik dan mengelupas sehingga mengeluarkan cairan. Ya, biasanya penyakit kulit jangka panjang kronis dimulai saat pada bayi. Ini sekarang ini sangat banyak orang yang terkena dermatitis atopik ya. Kemudian bisa sampai besar juga. Kemudian ada dermatitis seborrheic. Penyakit kulit ini biasanya mengenai area tubuh ya yang berminyak seperti wajah, kemudian punggung dan dada. Biasanya gejalanya berupa kulit kemerahan dan bersisik. Jadi jika mengenai kulit kepala misalnya, biasanya pada bayi itu seborrhea namanya, putih-putih kayak bersisik itu, nah seperti itu pada bayi, atau menyebabkan kotombe juga. Nah, kalau pada bayi namanya seborrhea atau bisa disebut dengan cradle cap, jadi dia bersisik tapi nanti lama-lama akan menghilang. Kalau bersisik itu dikasih baby oil itu bisa. Kemudian penyakit kulit kelamin penyakit kulit karena kelainan autoimun biasa, misalnya psoriasis, yaitu kondisi di mana sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat ya, kemudian menumpuk, kemudian nanti bisa disertai dengan sisik berwarna perak. Kemudian ada vitiligo, kemudian terjadi ketika sel kulit yang memproduksi melanin pigmen berwarna gelap tidak berfungsi sehingga kulit warnanya muncul bercak putih. Kemudian skleroderma, kulit menjadi keras dan menebal ya, biasanya hanya menyerang kulit tapi juga bisa menyerang pembuluh darah dan organ lain. Kemudian pemphigus itu seperti lepuhan yang mudah pecah namun tidak gatal, ditandai dengan kulit bersisik atau berkerak. Ada lepuhan-lepuhan kecil yang terasa gatal jika dipecahin. Kemudian ada diskus lupus erythematosus, yaitu meliputi ruam parah yang cenderung memburuk saat terkena sinar matahari. Jadi kalau kena sinar matahari langsung ruam-ruam mukanya. Bisa di bagian kulit kepala, wajah dan leher, tangan dan kaki. Kemudian penyakit kulit karena infeksi, misalnya infeksi bakteri, misalnya ada kusta, kemudian apalagi selulitis. Kemudian misalnya kalau virus, cacah air, kemudian herpes juga bisa, kemudian kutil atau campak, ini disebabkan oleh virus. Kemudian kalau jamur, biasanya kalau jamur panu atau air tuh masuknya karena infeksi jamur. Kemudian ada parasit, misalnya seperti terkena kutu dan tungau ya, seperti kudis ya, jadi kudis. Kemudian bisa infeksi cacing juga kan, masuk parasit bisa menimbulkan sakit kulit ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke mata. Pengertian dari mata, yang kita tahu mata adalah fungsinya adalah untuk melihat ya kan, untuk melihat pemandangan, melihat diri sendiri. Kalau bayangkan kalau misalnya kita tidak bisa melihat dunia ini gelap, seperti orang yang memiliki kebutaan ya, maka dari itu kalau organ mata, panca indera mata ini sangat vital bagi kita ya, karena sangat berpengaruh.
kehidupan kita. Mata merupakan organ yang disusun dari bercak sensitif cahaya primitif. Dalam sebelum perlindungannya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa, pemfokusan cahaya atas reseptor, dan merupakan suatu sistem saraf. Kemudian mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna, ya. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tapi termasuk otot mata, otot penggerak bolanya, kotak mata atau rongga yang berada di mata yang mengisi mata, kelopak, dan bulu mata juga. Itu termasuk itu, ya. Kemudian palebra atau kelopak mata merupakan lipatan tipis yang dapat bergerak dan melindungi orbita atau bagian dari kerangka mata itu, ya, rongga mata itu. Visura palebra merupakan lubang berbentuk elips di antara palebra superior dan palebra inferior, tempat masuk ke dalam sakus konjungtiva glandula sebesar bermuara langsung ke dalam folikel bulu mata. Aparatus lacrimalis terdiri dari pars orbitalis yang besar dan pars palpebralis yang kecil, ya. Kita lihat selanjutnya, ini ada iris, ada lensa, ada pupil yang pernah kalian pelajari dulu di SMP SMA. Ada kornea, ada konjungtiva, ciliari, choroid, retina ada di sini. Kemudian ini optik ya di sini, ya. Jadi kalau kesehatan mata itu sangat perlu, ya. Jangan banyak ngeliat gadget atau radiasi dari laptop, kan itu mempengaruhi. Jadi orang bisa minus, kan, bisa pakai kacamata. Atau untuk orang yang sudah lanjut usia tidak susah untuk membaca, karena memang kesehatan mata ini sesuatu hal yang harus perlu dijaga, ya. Struktur mata, ya, terdiri dari lapisan terluar yang keras pada bola mata adalah namanya tunika fibrosa. Bagian posteriornya adalah sklera opak yang berisi jaringan ikat fibrisio putih. Nah, sklera ini memberi bentuk pada bola mata dan memberikan tempat pelepasan pada otot-otot mata atau otot ekstrinsik mata. Kornea, terus kemudian ada kornea, adalah perpanjangan anterior yang transparan pada sklera di bagian depan mata. Bagian ini fungsinya adalah untuk mentransmisikan cahaya dan memfokuskan berkas cahaya yang masuk ke dalam mata kita, sehingga kita dapat melihat objek yang kita lihat. Kemudian lapisan tengah bola mata disebut tunika vaskular atau uvea dan tersusun dari koroid, badan silirasis, dan iris. Nah, lapisan koroid adalah bagian yang sangat terpigmentasi untuk mencegah refleks internal berkas cahaya. Bagian ini juga sangat tervaskularisasi atau dipembuluh-darah untuk memberikan nutrisi pada mata dan elastik sehingga dapat menarik ligamen suspensori. Kemudian ada badan siliaris, yaitu penebalan di bagian anterior lapisan koroid mengandung pembuluh darah dan otosiliaris. Kemudian melekat pada ligamen suspensori, tempat perlekatan dari si lensa. Kemudian otot ini penting dalam akomodatif penglihatan atau kemampuan untuk mengubah fokus, ya, dari objek berjarak jauh ke objek berjarak dekat di depan mata kita. Kemudian ada iris di bagian lapisan tengah bola mata. Itu perpanjangan di sisi anteroid koroid, merupakan bagian mata yang berwarna bening. Bagian ini terdiri dari jaringan ikat dan otot radial serta sirkularis. Fungsinya adalah untuk mengendalikan diameter pupil kita. Pupil adalah ruang terbuka yang bulat pada iris yang harus dilalui cahaya untuk masuk ke dalam interior mata. Jadi kalau ada cahaya masuk ke pupil dulu, baru diteruskan ke dalam mata, antar mata. Kemudian yang ketiga adalah lensa, adalah struktur bikonveks yang bening yang terletak di belakang pupil. Elastisitasnya sangat tinggi, suatu sifat yang akan menurun seiring proses penuaan, ya. Jadi lensa lama-lama akan menurun. Jadi ada yang ramburan dekat susah melihat dekat, itu kalau sudah berumur biasanya. Kemudian ada rongga mata yang terdiri dari rongga anterior dan rongga posterior. Kalau rongga anterior terbagi menjadi dua ruang, yaitu yang terletak di belakang kornea dan depan iris. Kemudian ruang tersebut ada yang ruang berisi aqueous humor dan ada juga lensa intraokuler. Kemudian ada rongga posterior terletak di antara lensa dan retina dan berisi vitreous humor seperti jaringan transparan yang juga berperan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan mempertahankan posisi retina terhadap kornea. Jadi harus ketika penglihatan normal, posisinya harus pas tuh antara retina dengan
kornea. Kemudian ada retina atau lapisan terdalam mata, yaitu lapisan yang tipis dan transparan, terdiri dari lapisan terpigmentasi luar pada retina melekat pada lapisan koroid. Fungsinya untuk menyerap cahaya yang berlebih dan mencegah refleksi internal bekar cahaya yang melalui bola mata. Kemudian ada lapisan jaringan saraf dalam optikal, ya, lapisan yang terstruktur, kompleks, dan mengisi berbagai jenis neuron atau susunan saraf. Kemudian ada bintik buta atau diskus optik, adalah titik keluar saraf optik, ya. Jadi tidak ada sensasi penglihatan yang terjadi saat cahaya masuk ke area ini, fungsinya, ya. Kemudian lutea makula, daerah area kekuningan terletak sedikit lateral terhadap pusat. Kemudian ada fovea, pelekukan sentral makula yang tidak memiliki sel batang dan hanya mengandung sel kerucut. Bagian ini adalah pusat visualnya mata. Bayangan yang terfokus di sini akan diinterpretasikan dengan jelas dan tajam oleh otak. Jadi di sini pusat visual, misalnya kita melihat pohon. Nah, kalau melihat pohon difokuskan di sini, kemudian langsung disalurkan oleh mata sehingga mata dengan otak, jadi terhubung dengan otak, jadi otak langsung tahu bahwa itu adalah satu pohon gitu. Nah, terus selanjutnya adalah rongga orbita. Ini rongga orbita, ini yang disebut rongga orbita, ini tulang hidung, kemudian tulang pelipis frontal orbital foramen di sini, kemudian supraorbital foramen, bisa kalian lihat. Nah, rongga orbita terbentuk piramida dengan basis depan dan apeks di bagian belakang. Medial dipisahkan oleh nasa lateral dan medial, berbentuk sudut 45 derajat anterior posterior. Untuk proteksi vakum orbita berhubungan dengan sinus paranasalis atau di bagian hidung. Batas-batas orbita atas dengan sinus frontalis, bawah dengan sinus maxillaris, kemudian medial tengah dengan ethmoidalis dan sphenoidalis. Infeksi bisa merusak lamina papiracea. Kemudian dasar relatif tipis, di dasar ada tipis mudah rusak oleh karena trauma bola mata. Kemudian tulang pembentuk orbita terdiri frontal, zygoma, maxillary, platin, lacrimal, medial dan sphenoid. Isi orbita terdiri dari sekitar 30 mil dengan proporsi bola mata 1/5 atau 20% atau 6-7 mil. Berisi otot lemak, pembuluh darah, syaraf, kelenjar, dan jaringan getah bening. Nah, kemudian vaskularisasi pada mata terdiri dari yang memvaskularisasi atau yang memberikan darah ke mata, yaitu arteria ophthalmica. Kemudian kedua ada cabang pertama dari arteri carotis interna. Kalau kalian masih ingat tentang arteri carotis interna, ya, dia akan memperdaya bagian arteri ophthalmica kemudian ke mata. Kemudian masuk bersama nervus opticus melalui canalis opticus. Kemudian cabang pertamanya yaitu arteri retina centralis kemudian ke bola mata. Cabang lainnya membentuk arcade atau sambungan ke arteri carotis eksterna melalui arteri facialis. Nah, itu untuk vaskularisasi dari mata. Kemudian ada saraf dari mata, ya. Saraf-sarafnya ada nervus 3 oculomotor, nervus 4 trochlearis, nervus 6 abdusen, ini saraf motorik. Kemudian saraf sensoriknya ada saraf opticus sebagai saraf penglihatan, kemudian ada saraf trigeminus yang terdiri dari nervus ophthalmica dan nervus maxillaris. Kemudian ada nervus ophthalmica, kemudian ada nervus maxillaris, ya. Kalau nervus itu kan artinya saraf, ya. Itu untuk saraf-saraf yang ada di mata. Kita lanjut lagi ke otot pada mata. Nah, terdapat 4 otot. Yang pertama adalah nervus 3 oculomotor, kemudian meliputi rectus superior, rectus inferior, rectus medius, dan obliquus inferior. Kemudian selanjutnya yaitu lapisan bola mata, terdiri beberapa lapisan, yaitu tunica fibrosa, tunica vasculosa pigmentosa, dan tunica nephrosa. Ya, itu untuk lapisan pada mata. Kemudian bola mata atau palpebra adalah fungsinya mencegah benda asing masuk dan juga membantu proses lubrikasi permukaan kornea, ya, yaitu jaringan pelindung mata dibentuk oleh kulit kelopak mata
tarsum orbitarsum septum orbitalis muscular orbicularis oculi muscular levator albera kelenjar moebium zismal. Nah, ini ada jaringan-jaringan pelindung dari mata. Kemudian untuk pertahanan orbita, ruangan yang kuat, kemudian ada bagian anterior palpebra yang dapat menutup dan membuka bola matanya, kelopak matanya. Bola mata terlindungi oleh beberapa komponen seperti alis, ya, bulu mata untuk pelindung kotoran, tenon atau luar bola mata, jaringan lemak sebagai shock breakernya ibaratnya, ya, kalau dalam di motor ya kayak gitu. Kemudian tir film antimikroba, aqueous humor, tekan bola mata, badan kaca untuk mempertahankan bentuk. Kemudian suplai vaskulare itu disuplai oleh limfa dan getah bening. Selanjutnya adalah proses melihat. Jadi bagaimana sih orang bisa melihat suatu objek? Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dulu dan diteruskan melalui pupil. Jadi ke kornea dulu, ya, ini menembus kornea, kemudian akan diteruskan ke pupil, ya. Kemudian intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Ke lensa mata dulu sini, yang hijau nih. Kemudian diakomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Nah, di bintik kuning cahaya diterima oleh sel kerucut. Ini di bintik kuning, sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan baru ke otak. Cahaya yang disampaikan otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Seperti itu kurang lebihnya. Sebenarnya kornea, dari kornea kemudian diteruskan ke pupil baru ke lensa. Nah, cahaya masuk datang ke kornea dulu baru ke pupil, kemudian ke lensa yang hijau, kemudian ke bintik kuning, ya, baru bintik kuning baru diteruskan ke retina, baru ke impuls sensorik atau ke saraf di otak, baru ke cerebrum, ya, di bagian otak bagian cerebrum. Kemudian asosiasi impuls jadi bayangan benda sama dengan melihat. Kemudian ada penyakit pada mata. Nah, penyakit-penyakit pada mata yang terjadi misalnya adalah rabun jauh, ya. Kalau rabun jauh ini kan atau miopia, kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh, jadi harus pakai kacamata. Kemudian rabun jauh disebabkan biasanya oleh faktor genetik, bisa disebabkan faktor genetik atau faktor gaya hidup, ya, pemakaian gadget dan lain sebagainya. Diperlukan penggunaan kacamata atau lensa kontak, atau kalau yang mau untuk normal operasi laser mata atau lasik. Tapi pun kalau lasik ini tidak 100% bisa menjadi normal, masih ada minusnya, misalnya minusnya jadi cuma setengah, jadi mengurangi minusnya aja. Kemudian rabun dekat, kebalikan dari rabun jauh. Kalau jauh kan susah untuk melihat jauh, ya. Kalau rabun dekat samar ketika melihat objek dari jarak dekat. Umumnya juga disebabkan oleh faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat juga. Nah, kalau rabun dekat ini biasanya pada usia yang lanjut, ya. Kemudian harus menggunakan kacamata, lensa kontak, atau operasi lasik juga. Kemudian ada rabun senja, kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat tempat yang dengan pencahayaan buruk, misalnya tempat gelap atau di malam hari, itu biasanya dia buram. Tapi kalau di siang hari bisa melihatnya normal. Penyebabnya kekurangan vitamin A ataupun rabun dekat juga, karena kalau rabun dekat gini, kalau kayak ibu sendiri kalau di malam hari lebih susah melihat karena faktor dari miopianya ini. Kemudian belum ada penyembuhan untuk kasus rabun senja yang dialami misalnya ketika dari lahir, itu susah disembuhkan karena merupakan ke faktor keturunan juga dari sananya, gitu, ya, genetik. Kemudian astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata, sehingga menyebabkan letak jatuhnya cahaya pada retina, sehingga menyebabkan melihat menjadi samar atau terbayang. Kelainan mata ini terjadi karena faktor keturunan juga. Buta warna, ya. Kalau buta warna tidak dapat melihat warna tertentu atau tidak mampu melihat satu warna dengan warna yang lainnya. Biasanya kalau misalnya mau masuk sekolah apa kan dicek tuh buta warna, perkuliahan juga
saya dicek dulu apakah ada buta warna atau tidak. Biasanya warna yang susah dibedakan antara merah dan hijau. Nah, berbahaya pada anak kecil, coba sedini mungkin dikasih tahu ini warna merah, ini warna hijau. Kalau bisa membedakan berarti dia tidak buta warna. Rata-rata biasanya tidak mampunya membedakan antara merah dan hijau. Kemudian kondisi ini bisa terjadi ya karena sel warna dalam mata tidak bekerja dengan normal ya. Biasanya buta warna itu diderita sejak lahir, tapi ada juga di usia yang dewasa karena misalnya pengaruh obat-obatan atau penyakit tertentu. Kemudian ada glaukoma. Kalau glaukoma ini penyebabnya biasanya karena tekanan darah tinggi atau diabetes yang tinggi sehingga menyebabkan sumbatan di saluran air mata ya. Kemudian penyakit gangguan ini yaitu pada saraf penglihatannya, akibatnya peningkatan tekanan di dalam bola mata. Nah, kalau sudah parah biasanya tidak bisa melihat untuk glaukoma. Kemudian konjungtivitis, kelainan mata yang terjadi karena peradangan di bagian konjungtiva ya, atau yang melapisi bola mata kan tuh ada tuh selaput tipis bagian dalam. Nah, biasanya disebabkan oleh virus atau alergi, atau bisa juga rokok, debu, atau barang kosmetik tertentu. Biasanya kalau konjungtivitis ini bisa timbul nanah di dalam kelopak matanya gitu, jadi seperti benjolan yang isinya tuh nanah kayak jerawat tapi kayak nanah gitu. Kemudian kalau katarak jadi kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata sehingga terjadi penglihatan yang samar juga. Nah, tumpukan protein ini dapat terjadi karena proses penuaan, memang karena tua ya, karena umur bisa, kemudian radiasi sinar ultraviolet, terus adanya diabetes bisa juga, kemudian cedera mata, obesitas juga bisa, atau memang faktor bawaan dari lahir. Nah, operasi katarak ini adalah merupakan penyembuhan yang tepat untuk penderita katarak. Nah, maka dari itu kesehatan mata memang harus dijaga karena sangat vital untuk kita ya beraktivitas ya. Bersyukur mempunyai mata yang masih normal, bisa melihat ya, karena jadi ketika bisa melihat kita bisa melakukan aktivitas dengan normal ya. Bagaimana dengan orang yang buta kan, susah untuk melihat ya, gelap, buru-buru untuk melihat warna, membedakan warna kan. Kemudian selanjutnya ada telinga. Nah, yang kita tahu telinga adalah fungsinya untuk pendengaran. Nah, telinga ini terbagi dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kalau luar ya, bagian luarnya ini kita lihat. Nah, bisa kalian lihat. Ini bagian tengahnya itu saluran di sini dalam. Kemudian bagian ini telinga tengahnya. Kemudian bagian dalam di sini yang terdapat koklea, roma siput itu bagian dalam. Ini bagian tengah setelah saluran pipa ya. Kemudian ada gendang telinga, baru lebih ke dalam lagi bagian tengah. Di sini ada hammer incus ya. Kemudian organs canals of balance. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, di telinga bagian luar itu daun telinga ya, yakni daun kartilago yang menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditor eksternal atau meatus atau lubang telinga. Suatu lintasan sempit panjangnya 2,5 cm, sekitar segitu panjangnya. Jadi lubang sempit ya, lubang telinga ya itu. Kemudian yang merantang dari auricle sampai membran timpani atau gendang telinga. Di dalamnya ada gendang telinga tuh. Nah, kemudian gendang telinga atau membran timpani perbatasan antara telinga luar dengan telinga tengah. Nah, membran timpani ini membentuk suatu kerucut dan dilapisi oleh suatu kulit pada permukaan eksternal dan membran mukosa yang sesuai untuk mengantarkan gelombang bunyi secara mekanis. Jadi kalau gendang telinga ini fungsinya adalah menggentarkan gelombang bunyi ya, sehingga nanti diteruskan ke saraf-saraf pendengaran yang ada di telinga tengah dan telinga bagian dalam. Kemudian misalnya bunyi keras, balik lagi ke sini telinga luar. Nah, kalau bunyi yang terlalu keras juga harus diredam oleh bagian kedua otot di bagian telinga luar ya. Nah, otot-otot yang ada di sini merupakan otot-otot tidak sadar ya. Kemudian
ketika terlalu keras maka akan telinga otot-otot itu mengurangi kekuatan getarannya sehingga dapat diteruskan ke telinga bagian dalam dan tengah. Kemudian telinga tengah ya, telinga tengah terletak di rongga berisi udara dalam bagian pertussis tulang temporal. Bagian ini terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring, yaitu tuba estesa. Saluran estasius saluran biasanya tertutup pada dapat terbuka saat menguap, menelan, atau mengunyah. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Pada telinga tengah ini terdapat tulang-tulang pendengaran atau ossicular auditory yang dinamai sesuai bentuknya. Nah, di sini juga ada tulang beberapa tulang ya. Ada malleus, tulang martil, tulang landasan atau unfilter, kemudian tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini mengarahkan getaran nanti ke membran timpani ya, telinga dari membran timpani ya, mengarahkan getaran dari membran timpani untuk masuk ke bagian telinga dalam ya. Kemudian kalau bunyinya tadi yang terlalu keras, dia akan otot-ototnya bekerja untuk meredamnya. Kemudian ada telinga dalam ya, berisi cairan yang terletak dalam tulang temporal di sisi medial telinga tengah ya. Kalau telinga dalam kita lihat dia di situ terdapat koklea. Telinga dalam terdiri dari dua bagian, yakni labirin tulang. Kemudian di dalam labirin tulang adalah ruang berliku berisi perlimfa atau kelenjar getah bening. Suatu cairan yang merupakan cairan cerebrum spinalis. Bagian ini melubangi bagian petrotus tulang temporal dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu vestibula, rongga tulang saluran semiskularis, dan koklea. Ya, koklea ini mengandung reseptor pendengaran. Nah, kalau vestibula terdiri dari 2 dinding lateral vestibula dan membran yang melapisi fenestra untuk mencegah keluarnya cairan kelenjar getah bening. Kemudian kalau rongga tulang semiskularis antara dan posterior mengarah pada bidang vertikal di setiap sudut kanannya. Saluran semiskularis lateral terletak horizontal dan pada sudut kanan dan kedua saluran di atas. Kemudian ya, koklea mengandung reseptor pendengaran. Kemudian ada labirin membranosa ya. Ada serangkaian tuba berongga dan kantong yang terletak dalam labirin tulang dan mengikuti kontur labirin tersebut. Bagian ini mengandung cairan endolimfo atau cairan getah bening yang interselular. Kemudian koklea membentuk 2,5 putaran di sekitar inti tulang sentral yang mengandung pembuluh darah dan rambut saraf. Kemudian sekat membagi koklea menjadi 3 saluran, yaitu ductus cochlear atau skala media dan 2 bagian labirin tulang yang terletak di atas dan di bawah skala media. Nah, skala media ini berisi organ korti yang terletak pada membran basilaris ya. Kemudian lanjut lagi tahapan pendengaran ya. Jadi bagaimana suara bisa kita dengar? Pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga atau gendang timpani tadi bergetar. Kemudian ketika gendang telinga bergetar oleh bunyi, getaran bunyi tersebut bergerak melalui osikula ke rumah siput atau ke koklea. Nah, dari telinga luar bergetar kan si gendangnya, kemudian bergetar oleh bunyi, kemudian getarannya diteruskan bergerak tuh masuk ke bagian telinga bagian tengah di osikula, kemudian masuk ke bagian koklea. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Kan tadi ada cairan limfa tuh ya di dalam koklea bergetar. Nah, getaran cairan menyebabkan sel rambut yang ada di dalamnya melengkung, kemudian menciptakan sinyal saraf, kemudian ditangkap oleh saraf auditori yang ada di otak ya. Kemudian sel-sel rambut pada salah satu ujung rumah siput atau koklea tersebut mengirim informasi bunyi nada rendah, dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Jadi beda antara nada rendah dengan nada tinggi, tapi tetap ditangkap oleh saraf auditori. Nah, ketika saraf auditori mengirim sinyal ke otak ya, dari saraf auditori atau saraf pendengaran mengirim sinyal ke otak. Nah, kemudian baru di mana sinyal tersebut ditafsirkan sebagai bunyi, entah itu bunyi gendang, entah itu bunyi orang nangis, atau entah itu omongan juga sama ya. Nah, seperti itu ya tahapan pendengaran. Kemudian selain sebagai tahap pendengaran, juga sebagai panca indera keseimbangan. Jadi sebenarnya telinga adalah mengatur keseimbangan tubuh kita.
Indra keseimbangan merupakan indra khusus yang terletak dalam telinga. Nah, secara struktural terletak dekat dengan indra pendengaran, yaitu bagian belakang telinga dalam yang membentuk struktur utriculus dan saculus serta kanalis semirkularis. Kita bahas satu-satu. Saculus dan utriculus, yaitu alat keseimbangan di dalam utriculus dan sungai terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Jadi di dalam telinga di bagian dalam itu terdapat otolit yang isinya itu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls akan dikirim ke otak sehingga kita bisa berdiri seimbang dan lain sebagainya. Kemudian kanalis semirkularis, suatu struktur yang terdiri atas 3 tulang setengah lingkaran tersusun menjadi satu kesatuan dengan posisi berlainan, yaitu ada horizontal, vertikal atas dan vertikal belakang. Setiap kanalis berisi endolimfe yang tadi sudah jelaskan. Di bagian dalam kan banyak cairan berisi endolimfe, dan pada setiap pangkalnya membesar disebut ampula dan berisi reseptor keseimbangan yang disebut dengan cristallis ampullaris ya. Seperti itu kenapa bisa telinga membentuk indera keseimbangan. Nah, keseimbangan dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Kalau keseimbangan statis ini keseimbangan yang berhubungan dengan letak kepala badan terhadap gravitasi bumi. Nah, kalau dinamis ini suatu upaya pertahanan keseimbangan tubuh terhadap gerak-gerakan berbagai arah, misalnya ketika kita berputar, jatuh, kemudian lari cepat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu untuk indera keseimbangan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut lagi ke gangguan pendengaran. Nah, beberapa gangguan pendengaran, misalnya ada gangguan konduktif ya, ini biasanya terjadi akibat kelainan telinga luar, misalnya infeksi serumen atau kotoran ya, karena kotoran yang menumpuk sehingga bisa infeksi, atau kelainan telinga tengah seperti otitis media atau osteocularis ya. Pada keadaan seperti itu biasanya antaran efisien suara melalui udara ke telinga dalam akan terputus. Jadi dengan kata lain, ketika gelombang suara terhalang masuknya dari lubang telinga dan gendang telinga menuju ke rumah siput dan saraf pendengaran, jadinya terhalang di gendang telinga. Kemudian ada gangguan sensoris, biasanya merusakan koklea atau saraf vestibulokolear. Selain kehilangan konduksi dan sensor neural, dapat juga terjadi kehilangan pendengaran campuran, begitu juga kehilangan pendengaran secara fungsional ya. Pada pasien dengan kehilangan suara ini biasanya akibat dari sensor neural, disfungsi konduksi udara maupun kondisi tulang. Nah, kalau kehilangan suara yang fungsional bersifatnya inorganik dan tidak berhubungan dengan perubahan struktur mekanisme pendengaran yang dapat dideteksi, biasanya sebagai manifestasi gangguan emosional. Kemudian penyakit gangguan telinga, ada sakit telinga. Misalnya sakit telinga berbagai macam bentuknya nih, ada yang rasanya denyut-denyut aja sampai seperti rasa menusuk ngilu ya. Infeksi di saluran telinga bagian luar, bisa bagian dalam, bagian tengah ya, peradangan akibat virus juga bisa. Kemudian hilangnya keseimbangan ya, bisa terjadi saat demam atau hidung tersumbat. Kemudian penyumbatan juga oleh kotoran telinga, biasanya kalau sudah menumpuk dia akan sakit dan harus dikasih obat tetes telinga tuh ya. Kemudian ada telinga berdenging atau disebut dengan tinnitus, biasanya karena hilangnya keseimbangan. Kadang suka kita lagi berdenging diusahakan duduk, jangan berdiri, karena takutnya malah jatuh, karena di situ saatnya hilangnya keseimbangan tubuh kita ya. Tekanan udara antara bagian tengah dan luar telinga hilang seimbangnya, biasanya sering terjadi pada saat demam atau hidung tersumbat. Kemudian karena obat-obatan tertentu atau efek samping bunyi-bunyian terlalu keras dan lain sebagainya. Kemudian kemasukan serangga juga bisa tinnitus. Kemudian penyakit Meniere, yaitu penyimpangan akibat meningkatnya jumlah cairan di dalam labirin. Jadi biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah setengah baya atau setengah baya. Kemudian atematoma, yaitu kondisi di mana terjadi gangguan pada tulang rawan ya.
biasanya adanya perdarahan internal atau pertumbuhan jaringan yang terlalu berlebihan. Etematoma biasanya dicirikan oleh perdarahan, ya. Kemudian tuli atau ketulian, ya, gangguan karena tidak bisa mendengar beberapa suara, kemudian berasa susah untuk mendengar, tidak jelas, harus keras kan ngomongnya gitu ya. Nah, untuk gangguan pendengaran ini dapat dilakukan pengujian pendengaran dengan cara audiometri, ada alatnya, ya, sudah ada alatnya untuk ketulian ini. Biasanya juga karena faktor umur, ya karena kemampuan suaranya jadi kemampuan pendengarannya jadi menurun. Nah, ini bisa dibantu oleh suatu alat yang dimasukkan di telinga, jadi sehingga nanti bisa terdengar suaranya, jadi seperti kayak pemancaran gitu ya. Kemampuan dari gendang telinganya itu dipantulkan lagi dengan alat tersebut. Nah, kemudian ada penyumbatan, misalnya penyumbatan karena kotoran telinga atau serum, namanya serumen, menyumbat saluran telinga dan menyebabkan gatal, nyeri, dan sebagainya. Kemudian ada perikondritis, infeksi pada tulang rawan, ya. Perikondritis pada tulang rawan bagian luar, bisa karena cedera, jatuh, atau gigatan serangga, atau pemecahan bisul dengan sengaja, ya kan. Misalnya ada nanah, nah dia akan menyumbat bagian telinganya, saluran telinganya. Kemudian radang telinga atau biasa disebut dengan otitis media, biasanya ini disebabkan oleh virus dan bakteri, sering menyerang anak kecil, ya. Misalnya diantaranya sakit pada daerah telinga, demam panas, dan juga pendengaran agak sedikit berkurang. Terus juga misalnya ciri lainnya adalah mengeluarkan nanah, ya. Nah, kalau tidak segera ditangani bisa menimbulkan ketulian juga. Kemudian labirinthitis, titis berarti, kalau titis ini biasanya karena peradangan atau infeksi pada bagian dalam telinga, bisa disebabkan oleh faktor infeksi, gegar otak, dan juga alergi. Biasanya memiliki beberapa gejala antara lain berdengung, mual, muntah, ada vertigo, dan pendengaran juga berkurang. Nah, biasanya kalau vertigo juga karena sakit di bagian telinga, karena keseimbangan, sebagainya, karena gangguan keseimbangan dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan vertigo atau seperti berputar-putar, kan pusingnya putar-putar tuh, berputar-putar, itu vertigo namanya. Ya, sampai di sini semoga penjelasan dari Ibu cukup jelas dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan, atau kalau tidak ada silakan dipelajari kembali, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi nanti ketika UAS bisa paham, bisa nilainya bagus, jangan kayak seperti kemarin UTS nilainya kurang bagus, ya. Mudah-mudahan nanti untuk UAS bisa menaikkan lagi, ya kan. Jadi dibaca-baca kembali, setelah didengarkan dibaca kembali, ya, biar nempel untuk materinya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.